Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali share ke teman-teman rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk scalping trading di tanggal 5 Juni 2023 ya teman-teman. Jadi video ini saya buatnya lebih cepat ya di hari ini, di hari Rabu tanggal 31 Mei. Kenapa? Karena besok itu libur hari Pancasila ya teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, nih saya share juga. Besok itu Kamis tanggal 1 Juni ini adalah libur bursa. Hari ini kalender bursa ya teman-teman. Libur hari lahir Pancasila nih teman-teman. Dan hari Jumatnya adalah cuti bersama Hari Raya Waisak ya teman-teman. Hari Raya Waisak seperti itu. Jadi market akan open lagi di tanggal 5 Juni ya. Di tanggal 5 Juni. Oke, jadi ini adalah list rekomendasi saham untuk scalping di tanggal 5 Juni 2023. Dan ya saya akan langsung masuk aja ke list sahamnya. Yang pertama itu saya punya ENRG, yang kedua saya punya DKFT, dan yang nomor 3 yang fenomenal ramai dibicarakan di hari ini adalah saham Gotoh ya teman-teman, saham Gotoh. Jadi dari 4 saham ini berdasarkan analisa saya, saham ini akan menarik untuk dijadikan watchlist untuk scalping trading di tanggal 5 Juni ya. Untuk pembahasannya sendiri sebelum saya masuk, ini IHSG menjelang penutupan ada spike tinggi ya teman-teman. Dan spike tinggi ini diikuti dengan adanya net buy asing ya, yang kalau seandainya saya analisa ini disumbang besar, yang besar ya, dan disumbang dalam jumlah besar oleh saham Gotoh nih teman-teman. Karena net buy asing nih, kalau seandainya saya pilihnya foreign ya, ini saya pilih foreign, ini broker ZP ya, broker Maybank itu beli sekitar 1,9 T. Kalau beberapa kabar yang saya baca itu ada rebalancing indeks MSCI ya, seperti itu. Nah yang ini saya akan masuk ke pembahasan sahamnya satu persatu seperti biasa. Nah ini yang pertama ada INRG. INRG ini sejak pembukaan hari ini teman-teman, dia turun sedikit dan cenderung sideways, tapi menjelang penutupan dikerek dan secara broker summary-nya dia cukup menarik kalau menurut saya. Dan kalau kita lihat ya, kalau secara gross ini masih menarik ya teman-teman. Jadi nggak ada bandar-bandar scalping yang masuk di saham ini nih kalau saya lihat ya. Karena kan biasanya misalnya Beki, YP, Beki mereka nggak punya barang, tapi ini bukan kategori scalping. Dan CC ini Mandiri Sekuritas nih akumulasi lumayan besar ya teman-teman. Sekitar 5,3 M, dan ini menarik ya. Nah, ini chartnya cenderung sideways dari mulai Maret, cenderung di sini-sini aja ya. Makanya kalau seandainya besok dia diikuti kenaikan, akan menarik untuk dijadikan salah satu watchlist seperti itu. Nah ini yang kedua ada saham DKFT ya. Ini saham ini dia ARA dan ARB-nya dibatasi 10% ya teman-teman, masuk dalam kategori saham papan pengembangan ya. 10% ya kalau saya nggak salah, papan pengembangan. Tapi di sini teman-teman dia GCG-nya kurang bagus ya. Kenapa? Karena laporan keuangannya masih negatif dan masuk dalam pemantauan ya, seperti itu. Tapi secara fakta membuktikan di data broker summary ini ada akumulasi yang masih cukup menarik menurut saya. Karena kenapa? Karena cukup timpang ya. Broker yang jadi top seller itu 460 juta dijual oleh broker GR. Dan pembelinya ini broker SQ 1,6 M nih teman-teman. Hampir 2-3 kali lipat ya. 2 kali lipatnya ya. 2 kali lipat dari seller. Dan ini sahamnya ditutup ARA di harga 103 dengan bid cukup solid ya, sekitar 86.000 nih teman-teman. Dan kalau menurut saya saham ini akan menarik untuk teman-teman pantau di hari Senin nanti ya, seperti itu. Ya, kalau kita lihat chartnya nih, dia gap up ya teman-teman.
Makanya untuk scalping ini akan menarik. Tapi kalau seandainya untuk teman-teman yang swing trading ya mungkin kurang menarik ya, karena resikonya terlalu tinggi seperti itu. Yang ketiga nih ada saham Goto nih teman-teman. Saham Goto menarik kenapa? Karena ada lompatan yang cukup besar di menjelang closing sesi 2 hari ini ya. Jadi broker ZP tadi, Maybank tadi beli sekitar netnya 1,9 triliun, diikutin juga sama broker AK. Dan ini akan menarik kita pantau di market opening hari Senin minggu depan ya teman-teman. Kenapa menarik? Karena salah satu alasannya ya menurut saya di hari Senin ini kita sudah arah ARB-nya sudah berubah ya teman-teman. Jadi batas ARB untuk saham Goto ini akan 15% ya teman-teman. Dan sama saya yakin ya banyak teman-teman investor Goto yang notice mengenai pergerakan harga saham Goto di hari ini ya. Jadi kemungkinan besar akan banyak juga investor retail yang melakukan penjualan seperti itu. Dan ya kita nggak tahu ya nanti pergerakannya akan seperti apa, tapi analisa saya saham Goto ini ketika market opening hari Senin akan volatil ya teman-teman, akan volatil. Dan saran saya sebagai scalper teman-teman bisa memanfaatkan momentum volatilitas tersebut untuk mendulang cuan tipis-tipis ya teman-teman seperti itu. Dan saham Goto ini bid dan overnya ini volumenya ini tebel ya teman-teman. Jadi kalau seandainya kita scalping memang uangnya besar ini menarik di saham ini karena bid overnya tebel, volumenya tebel seperti itu. Itu ya. Nah ini dia udah nggak ngikutin kaidahnya technical ya, karena dia udah ngejebol berapa resist nih. Satu di sini juga jebol sampai di sini ya. Dan ya saya yakin ini akan volatil hari Senin besok dan akan menarik untuk kita jadikan watchlist ya. Yang keempat ini ada saham Mets teman-teman. Saham Mets ini menarik, broker summary-nya ada akumulasi walaupun tipis-tipis ya, nggak volumenya nggak terlalu tebel, hanya ratusan juta, 300 juta ya, nggak tebel dia ya teman-teman. Ini juga overnya hanya 1000, bidnya juga hanya 2000-an. Tapi kalau kita lihat volatilitas pergerakan harga sahamnya ini masuk dalam kategori saham yang menurut saya menarik untuk di scalpingin nih teman-teman. Ini kalau kita lihat average-nya top buyer-nya itu di 92 ya. Ini harga sahamnya 90. Jadi analisa saya dia ketika market opening akan naik dulu dikit nih teman-teman. Baru mulai ada gocekan ya seperti itu. Jadi kalau teman-teman paham mengenai scalping nih ada di fraksi harga di bawah 100, yang artinya pergerakan setiap satu ticknya ini udah cuan di atas 1% ya. Jadi kalau seandainya opening bisa dapat 2% dari saham ini ya menurut saya menarik walaupun volatilitasnya tinggi dan volumenya nggak terlalu besar seperti itu. Kalau berdasarkan chart juga dia masih sideways saja ya teman-teman, masih sideways. Jadi mungkin itu aja rekomendasi saham watchlist di trading scalping tanggal 5 Juni nanti. Selamat berlibur panjang teman-teman ya. Selamat berlibur panjang dan nggak bosen juga nih teman-teman. Saya ingetin ke teman-teman kalau saham-saham yang saya rekomendasikan di sini hanya teman-teman bisa jadikan sebagai watchlist ya. Dan kalau seandainya respon marketnya menarik, baru teman-teman cari momentum entry. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.